Setiap dari kita pasti punya perjalanan hidup yang unik. Meski begitu, ada satu hal yang gak bisa dipungkiri. Masa kecil kita punya pengaruh besar dalam membentuk siapa kita saat dewasa. Mulai dari cara kita bereaksi terhadap berbagai situasi, hingga bagaimana kita mengekspresikan diri. Semuanya banyak dipengaruhi oleh apa yang kita alami waktu kecil. Pola-pola perilaku ini mulai terbentuk sejak dini, ketika kita baru belajar mengenal dunia di sekitar kita. Meskipun kita selalu punya pilihan untuk berubah dan memperbaiki diri seiring waktu, pengaruh masa kecil tetap jadi fondasi yang sulit diabaikan. Menurut Dr. Milan dan Kay Yerkovich, konselor pernikahan dan keluarga yang cukup dikenal, masa kecil seseorang bukan cuma membentuk kepribadian mereka, tapi juga menentukan gaya cinta mereka saat dewasa. Gaya cinta ini adalah pola atau kecenderungan yang terbentuk dari cara seseorang dibesarkan dan bagaimana mereka merespons pasangan romantis mereka. Dalam hubungan, gaya cinta ini bisa sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, menunjukkan kasih sayang, dan menyelesaikan konflik. Paham betul gaya cinta ini bisa bikin kita lebih ngerti diri sendiri dan pasangan kita, serta gimana pola-pola ini berpengaruh dalam dinamika hubungan. Dengan mengenali bagaimana masa lalu kita memengaruhi cara kita mencintai, kita bisa mulai memperbaiki pola-pola yang kurang sehat dan membangun hubungan yang lebih stabil dan memuaskan. Nah, Dr. Milan dan Kay Yerkovich ini mengidentifikasi beberapa gaya cinta utama yang punya ciri khas unik, yang semuanya terbentuk dari pengalaman masa kecil kita yang berbeda-beda. Misalnya, ada gaya cinta yang disebut dengan the pleaser atau si penyenang. Orang dengan gaya cinta ini biasanya tumbuh di lingkungan di mana mereka merasa perlu selalu menyenangkan orang lain agar merasa aman dan dicintai. Dari kecil, mereka belajar untuk selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, bahkan kalau itu berarti mengabaikan perasaan mereka sendiri. Waktu ada konflik, mereka cenderung cepat-cepat mengalah dan buru-buru memperbaiki situasi, supaya ketegangan gak berkepanjangan. Sayangnya, sikap ini sering bikin mereka terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan karena terus-menerus berusaha memenuhi harapan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya, mereka bisa merasa terbebani secara emosional, dan kalau tekanannya terlalu besar, mereka bisa merasa lelah secara emosional dan kehilangan kemampuan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ada juga gaya cinta, the victim, atau si korban. Biasanya, mereka yang punya gaya ini tumbuh di rumah yang kacau dan gak stabil. Dari kecil, mereka belajar bertahan hidup dengan cara menghindari perhatian dan bersembunyi. Hidup di bawah bayang-bayang orang tua yang sering marah atau kasar, mereka lebih memilih patuh dan gak menonjol supaya aman. Saat dewasa, mereka cenderung membawa pola ini ke hubungan mereka. Mereka seringkali punya harga diri rendah, dan sering juga berjuang dengan kecemasan dan depresi akibat trauma masa kecil. Karena terbiasa hidup di tengah kekacauan, kadang mereka justru merasa nggak nyaman saat menghadapi hubungan yang tenang dan damai. Tapi dengan mengembangkan harga diri yang lebih kuat dan belajar mengekspresikan perasaan, mereka bisa mulai membebaskan diri dari pola-pola yang nggak sehat dan membangun hubungan yang lebih seimbang. Selanjutnya, ada yang disebut the controller, atau si pengendali. Biasanya, mereka tumbuh dalam lingkungan yang kurang aman dan penuh perlindungan. Karena nggak merasa aman waktu kecil, mereka belajar untuk menguatkan diri dan jadi mandiri. Mereka punya keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri dari rasa takut dan ketidakberdayaan adalah dengan selalu mengontrol setiap aspek hidup mereka. Saat dewasa, mereka membawa kebutuhan untuk mengendalikan ini ke dalam hubungan. Mereka sering merasa aman selama mereka bisa menghindari perasaan-perasaan negatif yang membuat mereka merasa rentan. Sebenarnya, kemarahan yang sering mereka tunjukkan adalah bentuk lain dari kerentanan yang mereka rasakan. Jadi, penting bagi mereka untuk belajar membuka diri terhadap dukungan orang lain dan memahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi kekuatan. Ada juga gaya cinta, the facilitator, atau si penggoyang. Mereka biasanya tumbuh di rumah di mana perhatian dan kasih sayang dari orang tua nggak konsisten.
Mereka merasa takut ditinggalkan karena kasih sayang yang mereka dambakan sering datang tiba-tiba dan dalam momen yang singkat. Saat dewasa, mereka cenderung mencari cinta yang konsisten dan penuh perhatian. Tapi seringkali mereka merasa kecewa karena ekspektasi mereka enggak terpenuhi. Fasilitator ini perlu belajar mengelola ekspektasi dan enggak terburu-buru dalam berkomitmen. Dan terakhir, ada the avoider atau si penghindar. Orang dengan gaya ini biasanya tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung secara emosional. Mereka belajar sejak kecil untuk menekan perasaan mereka dan lebih fokus pada logika dan pemecahan masalah. Saat dewasa, mereka cenderung menjaga jarak emosional dan lebih nyaman mengandalkan logika daripada perasaan dalam hubungan. Untuk membangun hubungan yang sehat dan intim, mereka perlu belajar membuka diri dan mengungkapkan perasaan mereka dengan lebih jujur. Penting banget untuk kita memahami gaya cinta kita masing-masing, karena ini bisa jadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan mengenali bagaimana masa lalu kita memengaruhi cara kita mencintai, kita bisa mulai mengubah pola-pola negatif dan membangun hubungan yang lebih stabil dan memuaskan. Mungkin perjalanan ini nggak mudah karena melibatkan perubahan pada pola yang udah tertanam sejak lama. Tapi, dengan tekad untuk terus belajar dan berkembang, kita pasti bisa mencapai hubungan yang lebih intim, penuh pengertian, dan saling mendukung.